Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Nabiyin stain ala umuri tinyawatin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu Lolita Sari selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen perpustakaan dan teman-temanku sekalian yang berbahagia. Nah, di sini kelompok 4 akan mempresentasikan tentang perpustakaan Fakultas Psikologi. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Gibran Bizani selaku moderator dan presentator pertama, dan teman saya Gilang Nugraha sebagai presentator kedua. Saya Najwa Fitria sebagai presentator terakhir. Ya, selanjutnya kita mulai saja presentasi pada pagi hari ini. Sebelumnya ada 4 topik pada hari ini tuh. Yang pertama itu profil dan struktur organisasi dalam perpustakaan. Yang kedua itu layanan dan fasilitas perpustakaan. Yang ketiga itu ada koleksi perpustakaan, dan yang keempat itu ada akses peminjaman perpustakaan. Next. Next, silakan. Cerita. Selanjutnya itu ada profil dan struktur organisasi dalam perpustakaan. Nah, profilnya itu perpustakaan Fakultas Psikologi ini tuh berdiri sejak tahun 2003 ya. Yang mana itu berdiri sejak fakultas ini pun berdiri dengan luas gedung tuh 352 meter persegi yang terletak di Fakultas Psikologi dan tepatnya di lantai 3. Terus alamatnya itu di Fakultas Psikologi, Jalan Kertamukti nomor 5, Cirende, Jakarta Selatan, kode pos 15419, Jakarta, Indonesia. Terus selanjutnya ada KAUR, itu kepala urusan perpustakaannya itu Dr. Gustiati. Nah, yang mana kepala KAUR-nya ini tuh bukan alumni psikologi, tetapi alumni perpustakaan. Dan kepala KAUR-nya ini tuh bukan alumni dari UIN Syarif Hidayatullah. Kayak gitu. Terus pergantian jabatannya ini tuh setiap 4 tahun sekali. Terus perpustakaan Fakultas Psikologi ini tuh masih di bawah naungan UIN Syarif Hidayatullah. Terus strukturnya itu terdiri dari satu KAUR perpustakaan dan satu staf, serta di perpustakaan itu menerima siswa SMK yang sedang PKL. Nah, seperti gambarnya itu kemarin saat kunjungan tuh yang jaga tuh ada siswa SMK yang sedang PKL. Terus apabila ada orang luar atau lulusan lain ingin bekerja di perpustakaan itu dipersilakan, tetapi ini tergantung semuanya sama UIN Pusat, UIN Syarif Hidayatullah, kayak gitu. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Kelvin. Ya, terima kasih menjelaskan. Sekarang masuk ke layanan dan fasilitas perpustakaan. Apa aja sih layanan dan fasilitas perpustakaan? Yang pertama itu ada katalog OPAK. OPAK sendiri merupakan sebuah fitur atau fasilitas yang digunakan oleh pengunjung buat menelusurin informasi mengenai koleksi-koleksi
atau buku yang terdapat di perpustakaan tersebut, perpustakaan Fakultas Psikologi yang bisa kita akses di internet. OPAK juga bisa untuk mengakses skripsi yang ada di sana. Yang kedua ada komputer dengan akses internet dan e-book. Yang ketiga, terdapat loker penitipan barang. Jadi ketika kita masuk itu, kita nggak boleh membawa tas atau barang-barang yang berupa seperti tas itu dapat disimpan di loker penitipan barang yang terdapat di depan tersebut. Yang keempat, ada ruang baca. Yang kelima, ada ruang diskusi. Yang keenam, ada layanan fotokopi. Yang ketujuh, ada layanan untuk peminjaman buku. Yang ke-8 dan ke-9 ini ada layanan tesis dan skripsi yang dijadikan menjadi satu ruangan terpisah pada rak-rak buku yang lain. Yang ke-10 merupakan software yang dipakai oleh Fakultas Psikologi tersebut adalah Lontar. Lanjut. Nah, koleksi-koleksi perpustakaan itu apa aja sih? Ada buku apa aja? Yang pertama ada buku teks dan penunjang, 2 buku referensi, ketiga ada jurnal ilmiah, yang keempat ada skripsi, yang kelima ada laporan ilmiah atau penelitian, yang keenam ada surat kabar, yang ketujuh jurnal psikologi agama, yang kedelapan laporan KKL mahasiswa dari Fakultas Psikologi itu sendiri. Next. Baik, selanjutnya ini. Najwa Fitria. Ya, terima kasih Calvin. Selanjutnya ini ngebahas tentang akses peminjaman perpustakaan nih. Nah, yang bisa meminjam buku di perpustakaan psikologi ini kebetulan hanya mahasiswa dari Fakultas Psikologi aja. Nah, selain dari mahasiswa Fakultas Psikologi itu hanya boleh membaca serta memfotokopi. Seperti kami kemarin saat kita kunjungan itu pas kita tanya ke kepala urusan perpustakaannya itu kita hanya diizinkan untuk membaca dan bukan meminjam gitu. Dan untuk skripsi sendiri itu dijelaskan oleh ibunya itu hanya bisa diakses melalui OPAK. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke. Ya, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Yang ingin bertanya silakan. Yang ingin bertanya bisa raise hand terus aktifin mic-nya.